Di balik hutan tua yang kini dilalui Sungai Ular di Deli Serdang, Sumatera Utara, tersembunyi sebuah kisah kelam yang tak tercatat di buku sejarah. Sebuah cerita yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut oleh para tetua desa. Mereka berkata, sungai itu bukan hasil erosi atau aliran air biasa. Sungai itu adalah bekas jejak seekor ular raksasa yang melata dari hutan menuju laut. Dan ular itu, dulunya adalah seorang manusia. Ini adalah kisah tentang dua kakak beradik, Sati dan Kalang, pencari kayu bakar yang tak pernah kembali sebagai manusia. Ratusan tahun lalu, di sebuah dusun kecil bernama Panglong Luhak, tinggal dua kakak beradik yatim piatu. Sang kakak bernama Sati, bijak dan berhati lembut. Sang adik, Kalang, ceroboh dan selalu lapar. Mereka hidup dari menjual kayu bakar ke pasar di kota. Suatu hari, mereka masuk lebih dalam ke hutan dari biasanya. Mereka mendengar kabar bahwa di ujung hutan, banyak pohon besar yang tumbang karena badai malam sebelumnya. Namun warga desa memperingatkan mereka untuk tidak melintasi Batu Linggi, sebuah batu besar yang menjadi penanda tanah larangan, tempat para leluhur dahulu mengurung sesuatu dari dunia lain. Tapi Kalang bersikeras, cuma cerita orang tua. Kita butuh kayu, bukan dongeng. Mereka terus berjalan hingga masuk ke dalam hutan yang sunyi mencekam. Tak ada suara burung, tak ada serangga, bahkan angin pun terasa diam. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah cekungan tanah dikelilingi pohon tumbang dan rerumputan hangus. Di tengahnya, tergeletak sebuah telur berukuran luar biasa besar, hitam berkilau seperti batu lava, dan mengeluarkan hawa hangat. Kalang mendekat. Ia menyentuh permukaannya dan mendengar sesuatu berdesis pelan, seperti nafas dalam dari makhluk yang sedang tidur. Sati menahan Kalang. Jangan sentuh itu bukan milik kita. Tapi Kalang, yang lapar dan keras kepala, memecahkan cangkangnya. Dari dalam telur, tidak keluar cairan seperti telur biasa, melainkan daging putih berlapis lendir, beraroma aneh, seperti gabungan amis dan harum. Kalang, yang sudah kelaparan, memakannya tanpa ragu meskipun Sati berteriak melarang. Setelah 2 gigitan, Kalang mendadak menggigil. Matanya melebar. Ia jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Sati mencoba menarik tubuh adiknya, tapi Kalang mulai berubah. Tubuhnya memanjang, kulitnya menghitam, sisik mulai tumbuh. Tangannya menyatu menjadi badan, dan tulangnya bergeser dalam suara retakan mengerikan. Kalang menjerit, tapi suaranya perlahan berubah menjadi desisan panjang. Tubuhnya membesar, melingkar, menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Hanya dalam waktu singkat, Kalang telah menjadi seekor ular raksasa, puluhan meter panjangnya. Matanya merah menyala. Tapi yang paling menyedihkan, ia masih punya wajah manusia yang terjebak di dalam, menangis tanpa suara. Kalang, yang kini menjadi makhluk melata raksasa, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan mirip manusia dan ular bercampur. Suara itu menggema ke seluruh penjuru hutan. Ular itu mulai bergerak, perlahan tapi pasti, menuju arah laut. Setiap gerakan tubuhnya menghancurkan pepohonan, membelah tanah, meninggalkan alur lebar dan dalam. Jejak itu begitu panjang, dari hutan hingga ke pesisir timur. Di belakangnya,
Air tanah mulai muncul dan memenuhi jalur bekas lintasannya. Air itu tidak jernih, melainkan kehijauan dan bergelembung, seperti menyimpan racun atau kutukan dari dalam bumi. Sati berlari mengejarnya, menangis dan memanggil nama adiknya. Tapi Kalang sudah tidak bisa mengenal siapapun. Ia telah menjadi makhluk kutukan. Ular raksasa itu terus berjalan hingga mencapai laut. Di sana, ia melingkar untuk terakhir kalinya, lalu menghilang ke dalam ombak, meninggalkan pusaran besar yang tidak pernah bisa diduga kedalamannya. Beberapa hari kemudian, penduduk desa menyadari ada sungai baru mengalir di pinggir hutan. Mereka menyebutnya aneh karena bentuknya seperti bekas lilitan tubuh ular. Meliuk tajam dan besar tidak seperti sungai lain. Dari hari ke hari, airnya tidak pernah surut, bahkan saat kemarau. Dan kadang, warga mendengar suara desisan saat mereka mendekat ke hulu. Anak-anak yang bermain di tepi sungai kadang melihat bayangan tubuh ular sangat besar di dalam air. Meski tak pernah muncul ke permukaan, orang-orang mulai menyebutnya sebagai Sungai Ular, dan mempercayai bahwa sungai itu adalah jejak dari Kalang, sang adik yang dikutuk karena memakan telur yang bukan miliknya. Sati menghilang dari desa. Konon, ia memilih tinggal di hulu sungai dan hidup sebagai penjaga. Ia tidak pernah bicara, hanya duduk di bawah pohon besar sambil menatap air. Beberapa orang tua percaya bahwa jiwa Sati masih ada di hulu, dan kadang muncul saat malam-malam tertentu untuk memperingatkan siapapun yang berniat jahat di sekitar sungai. Dan telur itu tak pernah terlihat lagi. Tapi warga percaya, telur lain mungkin masih tersembunyi di dalam tanah, menunggu manusia rakus berikutnya yang akan membangunkan kutukan lama. Sungai Ular kini terlihat tenang, mengalir melewati desa dan ladang. Tapi ketika malam turun, dan bulan menggantung di langit, cobalah dengarkan baik-baik. Kadang, kau akan dengar suara desisan panjang, atau lolongan pelan seperti seseorang menangis di kejauhan. Dan kalau kau cukup nekat untuk masuk ke sungai saat malam, kau mungkin akan melihat sepasang mata merah menyala dari bawah air. Itu bukan ikan, itu bukan arus. Itu adalah Kalang yang masih merayap, mencari tubuh manusia yang baru, agar bisa kembali berjalan dan membuat sungai kedua.